Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Perkenalkan, nama kakak Esade Nabila dengan dua rekan kakak yaitu Nisrina Nurfatia dan Nabila Putri Apriala. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Teman-teman, ada yang tahu kalimat efektif itu apa? Nah, kita simak baik-baik ya videonya. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan serta perkataan. Satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri. Ia mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Dan kalimat mengandung satu kesatuan pikiran yang lengkap. Kalau diucapkan, kalimat selalu diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Bila ditulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Dan juga terkadang kalimat disertai tanda petik ataupun tanda elipsis. Kalimat juga merupakan unsur yang terkecil yang kita gunakan ketika kita berbicara. Ide-ide dan pikiran kita tuangkan dalam kalimat. Kalau salah informasi yang kita berikan, maka kesalahan memakai kalimat salah pula tanggapan si pendengar. Maka akibatnya tentu tidak akan karena apa yang kita harapkan tidak tercapai. Dan kalimat juga memiliki kedudukan yang penting dalam berbahasa. Sehingga kita harus berusaha agar kalimat itu cukup jelas dan benar. Selanjutnya, pengertian efektif. Efektif mengandung pengertian tepat guna. Artinya sesuatu yang akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil dan berguna dalam komunikasi dan menyusun karya ilmiah. Hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik dan tersusun dalam rangkaian kalimat yang efektif. Dan selanjutnya, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki satu gagasan pokok dan unsur-unsurnya minimal terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat efektif didefinisikan sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang dimaksud penutur. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas, serta mudah dipahami oleh si pembaca ataupun pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Nisrina Nurfatia. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Nah, di sini ada 8 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu memiliki unsur penting atau pokok dalam setiap kalimat. Lalu yang kedua, tata terhadap tata ujaran ejaan yang berlaku. Yang ketiga itu menggunakan diksi secara tepat. Lalu yang keempat itu menggunakan kesepadan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Lalu yang kelima, menggunakan kesejajaran bahasa yang dipakai. Lalu yang keenam itu melakukan penekanan ide pokok.
Yang ketujuh, hemat dalam penggunaan kata. Dan yang terakhir itu menggunakan variasi struktur kalimat. Nah, menurut Akadia dalam dalaman 2015, bahwa untuk membuat kalimat efektif itu, seorang penulis harus memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif, antara lain kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, penekanan kehematan dalam menggunakan kata, lalu kevariasian dalam bentuk struktur kalimat. Banyak orang yang kesulitan membuat kalimat efektif karena ada beberapa hal yang harus dipatuhi dalam membuat kalimat efektif. Tapi jika harus terus melatih, seorang penulis akan memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif dan semakin mahir dalam membuat sebuah kalimat. Slide selanjutnya yaitu mengenai syarat kalimat efektif. Nah, syarat kalimat efektif itu ada 5. Nah, yang pertama, kesepadanan dan kesatuan syarat pertama bagi kalimat efektif adalah mempunyai struktur yang baik. Artinya kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Lalu melahirkan kepaduan arti yang merupakan ciri kesatuan. Contoh kalimatnya yaitu ibu menata ruang tamu tadi pagi. Nah, kalimat efektif tersebut jelas maknanya, hubungan antara unsur subjek yaitu ibu dan predikat yaitu menata, lalu antara predikat dan objek yaitu ruang tamu, beserta keterangannya itu tadi pagi. Nah, kesatuan bentuk yang membentuk kepaduan itu kepaduan makna. Lalu yang kedua itu kesejajaran paralisme. Yang dimaksud itu adalah kesejajaran dalam kalimat ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Nah, lalu dalam satu kalimat dinyatakan dengan frasa atau kelompok kata, maka gagasan lain yang sederajat harus dengan kata benda juga. Contohnya yaitu penyakit diabetes alias gula adalah penyakit yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahan dan cara pengobatannya agak sulit. Nah, dalam kalimat di atas atau kalimat tersebut harus sama paralel, sehingga kalimat tersebut dapat kita tata kembali menjadi kalimat seperti ini. Penyakit diabetes alias gula adalah penyakit yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahan dan cara pengobatannya agak sulit. Nah, kesejajaran kalimat atau penggunaan kalimat yang di atas yaitu untuk menyatakan gagasan yang sederajat dalam satu kalimat, begitu. Tiga penekanan dalam kalimat yaitu memiliki sebuah gagasan ide pokok, inti pikiran ingin biasanya ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau mungkin pembicara. Contohnya yaitu dengan adanya pabrik semen di Nusa Tenggara Timur diharapkan presiden pembangunan akan lancar. Nah, lalu yang keempat itu kehematan kalimat efektif, yaitu merupakan pemakaian kata atau frasa biasanya dianggap tidak diperlukan. Nah, kehematan itu menyangkut soal gramatikal dan makna kata. Kehematan tidak berarti bahwa kata yang diperlukan atau yang menambah kejelasan makna kalimat boleh dihilangkan. Contohnya, yaitu pemuda itu segera mengubah rencana setelah ia bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Berdiri setelah mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan, kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi seperti ini. Pemuda itu segera mengubah rencana
setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Lalu poin yang kelima yaitu kevariasian atau bisa disebut bacaan tulisan yang baik merupakan suatu komposisi yang dapat memikat dan mengikat pembaca untuk terus membaca sampai selesai. Nah, dalam hal ini kelincahan dalam penulisan tergambar dalam struktur kalimat yang dipergunakan. Tulisan yang dipergunakan lalu pola serta bentuk kalimat yang terus-menerus atau mungkin konsisten akan membuat suasana menjadi kaku atau monoton sehingga akan menimbulkan kebosanan pada pembaca. Nah, oleh karena itu menghindari suasana monoton dan rasa bosan, suatu paragraf dalam tulisan memerlukan bentuk pola dan jenis kalimat yang bervariasi. Nah, variasi-variasi kalimat ini harus dari keseluruhan tulisan, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Nabila Putri Apriola. Nah, di sini juga kakak akan menjelaskan mengenai perkembangan kalimat efektif. Apakah teman-teman tahu apa itu perkembangan kalimat efektif? Perkembangan kalimat efektif dapat dilakukan untuk menjadikan kalimat sebagai sarana pengungkapan dan penangkapan pesan agar komunikasi dapat menjadi secara efektif. Terdapat dua persyaratan dalam kalimat efektif, yaitu persyaratan kebenaran dan persyaratan kecocokan. Selanjutnya yaitu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur terdapat di dalamnya, yang umumnya terdiri dari kata harus menepati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama yang lain. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibiasakan. Tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan. Setiap penyampaian biasanya akan menimbulkan kelainan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat memakai bahasa itu. Kalimat efektif dapat dikembangkan dengan kiat-kiat khusus seperti kiat pengulang, yang kedua kiat pengendapan, yang ketiga kiat penjajaran, yang terakhir kiat pengaturan. Variasi kalimat. Kiat pengulangan digunakan untuk menampilkan informasi penting secara berulang-ulang. Untuk informasi tersebut baik di dalam kalimat maupun untaian kalimat. Kiat pengendapan digunakan untuk menonjolkan informasi penempatan unsur yang ditonjolkan untuk di bagian depan kalimat. Kiat penjajaran digunakan untuk menampilkan kalimat dalam posisi yang sejajar. Kiat pengaturan variasi kalimat digunakan untuk menampilkan kalimat secara bervariasi, baik variasi struktur kalimat maupun variasi jenis kalimat. Jadi kesimpulan pada kelompok kami ialah kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya dan mudah dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar ataupun pembaca, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca ataupun pendengar dengan cepat dan sistematis, tidak bertele-tele.
Suatu kalimat efektif harus memiliki ciri-ciri, yaitu kesepadanan, struktur, kepararelan, bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, serta kelogisan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah dimengerti kalimat efektif itu apa? Semoga teman-teman suka dan mudah dipahami video kami ini ya. Dan kami memohon maaf jika ada kata atau penjelasan yang kurang maksimal. Karena kekurangan hanya milik manusia dan kelebihan hanya milik Allah semata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.